Musikers, selamat datang di episode pertama podcast kita yang jadi salah satu segmen di Flix Musik. Kali ini kita sedang berada di daerah Kabupaten Kendal yang mungkin nggak kita bocorin tempatnya. Kalau dibocorin nanti jadi sarang penyamun takutnya. Oke, buat episode pertama kali ini kita kedatangan salah satu musisi yang mungkin udah cukup veteran di kota Semarang. Langsung aja kita kenalin Mas Pak Kasapian. Halo, Halo, Mas Bro. Mas. Gimana kabarnya? Mas? Sehat-sehat. Sehat ya, aman. Ya? Alhamdulillah. Aman. Terakhir ketemu berapa bulan yang lalu ya kayaknya? Wah, hampir setengah tahun lah ya. Hampir setengah tahun ya. Kesibukan sekarang apa Mas? Kesibukan lagi ngulik-ngulik lagu sendiri. Ngulik-ngulik lagu ya? Ya, karena ngover sekarang sungguh sangat menyakitkan. Malah banyak yang dari Ya, kantornya. tapi untuk mencari nafkah ya ngover aja nggak apa-apa. Ya, iya nggak Nah, masalah sih. tapi- Orang punya jalan sendiri Ya. buat Tapi lebih bagus kalau kita bikin lagu sendiri sih. ya ada pride-nya Pak. Ya, tracknya lebih bagus sendiri. Kalau buat kita kan sering ketemu ya sebelumnya ya. Oh. Udah sering, tapi aku tuh dari dulu nggak pernah namanya tanya sejarahnya Mas Fajar itu gimana tuh. Wah. Taunya ketemu kan kalau di gigs atau Ya, di ya. acara lain gitu Sering kan. sekali ya ketemu. Tahu-tahu main ke rumah tapi nggak sempet tanyain sejarahnya. Coba bisa mungkin bisa ceritain dari mana tuh? Cerita sejarah saya tuh wah sangat panjang karena perjalanan waktu saya itu sungguh sangat lama. Dari tahun 99, mungkin dari 99 bisa turun lagi 98, 99 lah. Anyway, aku Sangat tahun panjang 99 aja sekali. masih belum lahir loh. Sangat panjang Sangat sekali. senior ini. Ya kalau dibilang senior boleh lah. Ya kalau aku mandangnya kalau senior itu kayak guruku ngajari. Ya, gitu. ya banyak sih teman-teman musisi Semarang, anak band yang main ke rumah untuk ya Mas kita carane gawe aransemen yang enak seperti itu. Sebenarnya Kita lebih sebagai mungkin Mas Fajar yang lebih senior bisa jadi guru buat mereka juga. ya mungkin Mentor lah istilahnya. mentor lah. Untuk tukar pengalaman sebenarnya sih, tukar pengalaman, Bertukar pengalaman. tukar cerita, tukar jalan. Oh gimana tuh untuk kita bisa nerimbung dalam meramaikan musik di Semarang. Karena kita kan saya lahir di Semarang nih, jadi saya memang harus bakti dengan Semarang. Terus kalau ditarik garisnya itu kan dari tahun 99, sekarang 2022, berarti hampir berapa tahun ya udah jadi musik? Waduh, kalau 99 Udah hampir 25 kali ya? 25-an. Ya 23 tahun lah. Gitu. Karena saya ngeband itu dari SD kelas 6 Mas. Iya, Beneran Mas? beneran. Dari SD kelas Ngeband itu sampai waktu SD itu rambut saya gondrong. apa nggak Gondrong dimarahin? tapi memang dimarahin, tapi kan Bu saya anak band. Zaman band, segitu ya, ya, segitu. zaman segituan udah kebiasaan lah. Udah kebiasaan Udah sebenarnya. kebiasaan memang zaman dulu. Terus dari 25 tahun itu kan mungkin udah banyak ya Mas asam dan garam dari Wah, banyak. pengalamannya. Pengalamannya tuh sebenarnya tuh yang paling harus dihilangin dalam ngeband itu sama saja kita berlima atau bertiga banyak teman nih. Ya. Yang satu sih kuncinya jangan saling egois. Iya sih. Egois Ego itu aja memang merusak segalanya. Ya, Pada akhirnya kalau semua egois kan ada mikirin sendiri-sendiri. ya betul, Kalau egois. udah bubar. Bubar. Kalau di 99 itu udah langsung terjun di musik apa Mas kira-kira? Dulu saya main death metal ya, mainnya death metal. Ya hampir seperti hardcore lah. Ya kalau zaman dulu disebut underground, underground. bawah tanah lah. Anak-anak Musik-musik TBS gitu. nakal-nakal. Sebenarnya bukan nakal tuh, liriknya Bukan tuh banyak Ekspresi. dan juga percaya dengan sang pencipta juga. Nah, sebenarnya itu cuma penampilannya aja sih yang Penafsirannya. Karena Ya. mungkin kebanyakan orang kan cuma ngelihat anak-anak band yang underground terutama. ya
Dari tampilan luarnya aja. luaran aja. Ya menurut saya mereka orangnya baik-baik semua. Baik sebenarnya. Nggak ada yang nakal. Nakalnya ya minum tuh wajar. Minum wajar Ya, kalau wajar. zaman sekarang. Karena Yang penting kan nggak narkoba ya kan. ya itu yang Dilarang, penting nggak boleh. kita jangan sampai sedikit main narkoba. Nyoba aja jangan, Sama nggak narkoba, boleh. ya. Momen yang artis-artis sudah terkenal main narkoba jangan ditiru, itu rusak sekali. Mending kita ngebir aja, Ngebir, congjangan. nyantai, main-main ke tempat kayak Ah. gini kan malah lebih asik ya kan. Daripada untuk kayak gituan. Betul sekali. Kalau main kayak gini itu pantasnya itu kita ngopi, teman. Ngopi Nah, sebenarnya. tapi Cocok temannya ya? belum datang. Pak Nanti aja produser, nggak apa-apa. Kopinya mana ini kira-kira? Terus di scene death metal itu mungkin ya berapa lama mas? Kan sekarang musiknya udah berubah tuh. Oh ya, Ya. itu dulu saya punya band namanya Tumor. Tumor band itu lahir Tumor itu penyakit apa? penyakit. Oh bukan terlalu banyak itu Ya, Bukan tumor kan nggak ada yang pakai nama band Tumor. Ya, banyak penyakit tuh. Nah, itu kita ambil nama Tumor karena ya nyeleneh sih penyakit. Nyeleneh. Wong ini penyakitan kabeh, nakal-nakal. Nakalnya tapi bener, Ya, nakal. disalurin ke musik buat Ah, kreatif, ya bukan buat kreatif. aneh-aneh. Bukan nakal nyuri itu Nyuri, nggak ya. bagus tuh. Kebut-kebutan di jalan tuh nggak bagus. Mendingan main musik. Kalau kebut-kebutan ya di tempatnya. Iya. Kalau lebih baik kita nakal bermusik aja karena itu berkreasi juga. Tergantung kenakalan itu bisa disalurin lewat ekspresinya Ekspresi apa, juga, kalau ya. mau musik apa apa Nah, gitu kan. kayak lobbynya, Iya tinggal hobinya. Bagus-bagus, syukur-syukur musik bisa produktif dan lain-lain. Ya, dulu saya main band itu namanya Tumor. Lagu yang sering saya bawain itu Napalm Death Napalm Death ya. sama Skulptura. Berarti lebih ke hardcore. Ya hardcore lah. Hardcore. Ya apalah. Deathcore Ya, zaman gitulah. dulu saya underground lah intinya seperti itu. Ada trashnya dikit-dikit. Ya, trashnya dikit. Dulu saya pegangnya itu gitar sebenarnya. Dari awal emang udah Sukanya gitar. emang sukanya Nah, gitu. sukanya Kenapa gitar. mas? Karena saya memang suka lengkuk body gitar. Wanita lah ya intinya Iya. semua pria tuh pasti suka wanita, seksi. Itu. Emang apa ya? Gitar itu jadi alat musik yang mungkin simpel dimainin tapi nambah nilai kegagalan seorang Ya. laki-laki. Betul. Bukan seksis loh Nah, itu ya. seksi. Tapi emang gitu ternyata. Itu dulu saya main underground itu sampai 2003. Ya. Berarti dari 99 sampai 2003. 2003 Ya. itu ya. Ya itu Main black metal. mainnya paling di area Jawa Tengah sih ya, seperti Solo, Boyolali, Kopeng, Bojonegoro. ya gitu kan. Pekalongan, Tegal. Ya, zaman dulu segitu. Ya, terus segitu. BM-an. Kalau orang dulu pasti tahu namanya BM-an. Apa itu mas? BM-an itu kita numpang truk. Gila, Ya, beneran? Ya, bedanya sama BM-an sekarang. Kalau sekarang tuh banyak yang ngawur nih. Ya. Di tengah jalan langsung ngentiin Langsung truk. ngentiin itu Ya, kan malah itu kan jadi, berbahaya. ya, bahaya juga itu. Kalau di zaman dulu itu memang BM-an terkenal, cuma dia sopan. Oh, jadi mungkin nyegat dulu sebelum supirnya Ya, berangkat, nyegatnya di ini pangkalan itu. abang hijau. Oh. Ya, lampu merah tuh lampu merah. Lampu merah, kita bilang, "Pak, mak mana, Pak?" Oh, iki mana ning Boyolali apa ning nggon Solo? Nunut nggih, Pak. Oh, nggih, enggak. Nah, kalau dulu ada unggah-ungguhnya. Unggah-ungguhnya. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang jujur aja mereka semua enggak sopan, Nggak sopan. enggak baik, membahayakan dirinya Udah sendiri. banyak pengalaman sebenarnya. Kalau Ya. mau berkaca dari situ, sebenarnya nggak patut diulangi kayak gitu hal-hal Wah, kayak gitu. itu enggak patut diulangi. Kalau dulu kan memang nggak punya uang sih ya. Ya, Mau naik zaman bis, segitu. wah, motor aja nggak ada. Anak-anak muda pegang motor, wah, nggak ada. Nggak ada, jalan kaki semua. Itu memang konsepnya mau tour band apa cuma main-main gitu? Itu main. Cuma main. Ya, gitu. seperti main di Boyolali, di Solo kita selalu BM-an. BM-an tuh Naik truk itu ya, tadi. naik truk. Itu bawa gitar ya.
Ya paling zaman dulu tuh kalau sudah punya gitar tuh udah istimewa. Kalau sekarang tuh wah biasa. Udah biasa. Yang penting mereknya kalau sekarang. Korban merek. Korban. Nantinya malah. Nah. Oh. Wah, kelihatannya sebentar lagi kopi datang. Kopi datang itu, Pak. Udah disiapin. Udah siapin. Oke, habis dari death metal itu tadi, lanjut ke tahun berapa? Medio berapa itu? 2003 ke bawah itu Saya vakum dulu sih ya, vakum bermusik. vakum. Karena Kenapa itu? kehidupan. Wah, terima kasih Mbak. Oh iya, iya. Istimewa. Ya inilah istimewanya Istimewanya. diwawancarai ini untuk kopi. Seruput dulu lah. Marten nuwun nggih, Mbak. Sisuk meneh ya ora apa-apa. Kopine ketok enak. Ning kene ya sak nyamane lah. Lanjut ke tadi habis ya death ke metal. Oh, benar. Alasannya kok nggak death metalan lagi itu kenapa Ya. kok nggak lanjut? itu kehidupan sebenarnya. Kehidupan ya? Ya kehidupan tuh zaman dulu tuh cari uang tuh susah, Ya. untuk jajan itu susah. Ya jadi Realistis. Jiwa realistis. ya itu. realistis kehidupan. Saya akhirnya ngamen. Beneran, Ngamen itu sempet di ngamen, ya? 2003. Mungkin teman-teman Undip yang sering nongkrong di PKL Undip Sastra, tahu tahun-tahun ya begitu di ya. tahun 2003 sampai 2006 ya 2006 Jadi lumayan panjang juga ya Mas ya? ya Main hidup di jalan termasuknya itu. panjang sebenarnya ngamennya cuma 2 tahun 2 tahun. cuma nongkrongnya lebih kelamaan. lama. Tapi ada hikmahnya juga nongkrong di PKL Undip. Hikmahnya adalah saya berkenalan dengan orang-orang yang pinter. Bener-bener pinter. Dalam artian apa itu? Ya ilmu pelajaran ataupun tentang ya pelajaran lah intinya sih ya pelajaran hidup mungkin karena ya. dia lebih derajatnya lebih dapat tinggi apa, ya asupan akademis yang akademi lebih ya mungkin. betul. Ya, karena itu. Sampai itu setelah itu saya ngamen dari 2003 sampai 2005 itu baru ditawarin kerjaan sama anak-anak yang nongkrong di Undip di situ. Bahkan sama anak-anak band Undip juga zaman dulu. Ya, yuk kamu gelem ra kerja ning nggon iki melu iki IO-nan zaman dulu IO. Oh, event organizer ya. Yang belum tahu ya, itu Ya, event event organizer. Itu IO-nya lebih ke apa Mas? Kan ada IO yang wedding, ada yang musik. Dulu musik ya. musik dan Musik ya. hiburan. Intinya pesta rakyat lah. Pesta rakyat ya, musik, hiburan, Musik dan ya, lain-lain. seperti itu. Jalan berapa tahun itu kira-kira? Ya, akhirnya saya tertarik ini dengan IO. Masnya ikut, Berarti malah nggak ngeband loh? nggak ngeband akhirnya. Nggak ngeband sama Nggak sekali ngeband dulu, gitu? nggak sama sekali. Harus tertarik dengan IO. Ya saya main IO, Main IO terus. kerja sama dengan teman-teman sampai bikin IO sendiri zaman dulu. Ya akhirnya bangkrut. Ya wajar sih bangkrut. Wajar. Itu wajar. Wajar. Bangkrut. Ada hikmahnya juga berjalan dengan IO. Kok saya timbul rasa pengen ngeband lagi gitu. Tapi dengan aliran yang beda, dengan beda saya tidak ingin buruk-buruk lagi ya, yang pengennya saya dirungokke. Mungkin karena juga namanya IO zaman segitu ya. Ya. Undangnya kan band-band yang memang mainstream, Ya, udah di kalangan masyarakat gitu mudah kan. didengar lah ya intinya. Makanya lama-lama juga orang IO-nya tertarik. Tertarik. Mau nggak? Yang bukan mau nggak mau sih. Tanpa nggak sadar. Lebih ke tanpa nggak sadar tertarik di musik. Ya awalnya itu bikin band itu karena ada festival di Semarang. Festival apa itu? Di 2000, kalau enggak 2006, 2005 ya, itu namanya Grestop. Grestop, ya itu dari salah satu produk rokok yang terkenal di Indonesia. Itu Ya, itu membuat event Jawa Tengah kelihatan. mungkin kayak festival gitu. Ya, festival Jawa Tengah itu. Alhamdulillah kita dapat nilai itu, nilai yang bagus lah, ya dibilang juara ya. Dapat juara. achievement lah mungkin ya. Dapat duit lah Berarti intinya. Kalau zaman segitu bisa juara di salah satu festival musik itu udah keren loh. Udah keren banget. Keren pakai banget loh. Makanya sangat keren lah Iya. itu.
nggak segampang sekarang kan bermusik zaman segitu itu. Coba bayangin aja, rekor udah berapa? Wah. Belum kalau kita lisan Iya. fisik, ya kan? Dulu anak band itu recording susah. Iya, makanya itu. Terus belum turnya. Kalau tour itu belum impian sih ya. Ya, belum. Impiannya pertama tuh zaman dulu rekaman bagaimana bisa lagu itu diputar radio. Sebenarnya mau itu toh. Medio tahun Ya, itu, karena 2006. radio itu zaman dulu sungguh sangat populer. Tapi sekarang pun masih populer. Iya sih. Ya, tapi populernya Udah beda lah. orang-orang tertentu sih ya. Kalau sekarang kan banyak anak-anak yang lebih condong Pilih ke ke YouTube, podcast kayak gini, podcast YouTube. seperti kayak gini, lebih kecondong ke situ. Iya sih, masih ingat kalau aku zaman segitu ya dengerinnya radio. Radio. Kalau nggak TV. Sekarang aja saya masih denger radio. Iya, masih radio. Karena lebih nikmat sih Iya ya. beda. Sensasinya beda ya Mas mungkin. Gitu. Kalau Berarti- boleh tahu bandnya apa itu Mas? Waktu itu namanya No Signal. Ya, tidak ada sinyal lah ya. Tidak ada sinyal. Jadi bener-bener alah yo dhewe gawe ngeband iki kanggo festivalan wae. Festival. Nah, nek kalah yo bubar, nek menang yo Oh, ayo memang jajal. dikhususin Iseng-iseng sih benar. buat karena memang pengen ikut festival itu. Iseng-iseng. Jadi ya bisa dibilang namanya juga salah-salan ya. Iseng-iseng berhadiah. Ya. Nah, setelah itu kita gawe sing gampang-gampang wae sing wong masyarakat kabeh seneng iso nrimo. Ya. Waktu itu saya bikin bawain lagunya yang muda-muda seperti lagunya Kapten band Indonesia itu loh, Kapten. 90s. Ya, Edani. Ya, yang muda-muda aja sih. Garis besarnya alirannya itu berarti alternatif Alternatif Secara ya. nggak langsung. Nggak langsung. Tapi waktu rekod yang pas dibayai sama event itu, Ben. itu saya kasih lagu pop aja. Ya, biar orang kan lebih suka cinta-cinta nih. Iya. Ya. Dan zaman segitu 2000-an awal 2006 itu pop 2000-an itu sampai sekarang masih populer loh. Masih populer Iya, karena bener-bener ya oke ya raciannya tuh Raciannya enak mantap sekali. semuanya apa istilahnya industrial Ya, banget lah. liriknya tuh nggak salah-salan kalau menurut Iya. saya liriknya ya nggak salah-salan. Cuma bener do re mi-nya tuh bener-bener diolah dengan Diolah. cantik. Seperti itu. Terus mungkin udah rilis album belum gitu? Sempet Kalau rilis di situ album belum, atau- itu hanya single satu. Itu aja di kompilasinya event Brestop itu. Oh. Hanya satu lagu itu. Terus dikompilasi, tapi kompilasi itu free. Memang karena dapat privilege dari yang juara itu apa memang dibikinin kompilasi dari pesertanya Dibikinin kompilasi oleh eventnya itu. Iya, Nah, eventnya. dibikinin dan bahkan dibiayai sampai intinya enak lah, kita nggak bawa uang pun bisa. Iya, itu. Ya itu setelah selesai event itu ya akhirnya job-job kecil-kecilan rame sih ya. pasti. Saya merasakan dulu nikmat kok jadi band kayak Jadi gini band ya. indie. Uangnya lumayan sih ya. Udah main sesuai passion, Nah, apalagi dapat uang. dapat uang kok enak Itu, ya. Iya, impian. Hobi yang jadi pekerjaan itu pasti bakalan kita lebih niat lah Ya. kerjanya. Betul. Nah, seperti tadi kembali ke omongan tadi, ego itu harus dihilangin lah kalau bisa. Karena kita kan tim di sini. Tim. Ya akhirnya bubarnya karena ego masing-masing. Aku pengen tukoknya gitar ki, ya, ngomong kayak manajer. Aku pengen tukoknya senat drum ki. Aku pengen tukoknya bass ki. Harus bubar kalau duit rasa piro. Ya, mending dikolektifin buat rekaman. Nah, sebenarnya Bener seperti sih. itu dulu sih. Kalau anak zaman segitu mending gitu. Nah. Aku pun sekarang kan anak band juga. Mungkin ya. teman-temanku yang nonton podcast ini nanti ya saya buka di sini. Bubare dhewe ya kayak ngono kuwi. Apa pesan yang mau disampaikan sama teman-temanmu dulu tuh? Ayo gaeno karya. Ojo kafenan terus, lah enak wis to, tenan. Gaeno karya. Wis itu aja sih. Oh. Itu aja sih. Itu di band itu sampai tahun berapa berarti? Yang no signal itu berarti. Itu no signal cuma jalan 1 tahun 2 tahun toh. 1 tahun 2 tahun. Nah, Berarti saya habis serang event itu bisa habis itu dapat job
banyak main ke apa dugem-dugeman lah. Nek jaman biyen kan ngarami dunia malam dugem nah, seperti itu. Dugem-dugeman wis duitnya ya lumayan, ya bubar lah. Akhirnya karena ego itu tadi bubar. Karena itu. Hanya saya terus di IO terus main IO. Akhirnya bikin band lagi tuh namanya Yang aku tahu ini, yang satu ini soalnya. Kajabu yang tahu ya. Kalau saya tahu. Kajabu. Karena saya juga anak 2000-an, makanya taunya cuma Kajabu. Zaman segitu belum nganu kan, belum berkecimpung di dunia musik juga. Kajabu ya itu kita buat Kajabu itu sebenarnya juga meluapin emosi aja. Berhubung saya anak IO, mungkin saya bisa manggung di acara yang dibikin teman, yang bisa. Ya, yang saya bikin sendiri. Udah ada wadahnya. Ada wadahnya untuk meluapin emosi di situ ada. Itu lebih ke apa itu Mas pertama? Alternatif sebenarnya. Masih alternatif juga ya. Alternatif. Tapi influence-nya masih sama. Beda. Kalau di No Signal kan kita influence-nya di Indonesia ya. Seperti Kapten itu tadi tuh sama Edani ya seperti itu kalau di sini yang main kan kita sama teman-teman tongkrongan PKL Undip nih mainnya agak keras dikit lah keras dikit. Karena Undip itu salah satu scene underground terbesar di Semarang pada masa saat itu berbobot sedikit nah, seperti itu kok ternyata aku suka banget dengan teman-teman ini. Oh ternyata dia nggak egois, kita saling apa namanya yuk saling support, saling kudu ini saling gini seperti itu. Bangun bersama. Kalau indie kan memang gitu semua kan, rata-rata independen. Jadi apa yang kita pikirin ya dilakuin bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Setelah bikin Kajabu itu ya lumayan, job juga ada sih ya. Job main job dapat job tuning ya. Nah, dapat tapi kita jarang sekali main ke gig malah jarang. Nah, tapi mainnya di event-event itu tadi karena kita udah kenal sama IO di Semarang jadi benu main ke wae Ada akhirnya apa ya istilahnya kayak cucuk tular gitu loh. Dari tular. Temen mainin band ini. Band ini main ke wae Kajabu wae. Temen sendiri. Kanca dhewe murah sisan. Itu baru mau tak omongin saya. Murah sisan. Masalah ini paling gelem. Dinego lah sama temen sendiri. Lebih ke apa Mas itu Kajabu tadi? Saya dulu influennya Foo Fighters ya. Foo Fighters. Altaris. Keren di atas. Inkubus, Imo, Inkubus pasti. Ya musik pada saat itu lah. Saat itu, nah, akhirnya saya main vokalnya lebih. Sebenarnya dari tadi ya dari No Signal saya main vokal ya. Iya, mulai vokal. Dari main vokal sampai ke Kajabu suruh tetap vokal juga. Tetap tapi vokal. dari pertama itu kan memang gitaris ya? Sukanya gitar saya. Enggak gitar main sama gitar. vokal langsung? Enggak suka. Karena memang saya sukanya main gitar. Enggak sering ngiringin teman-teman nyanyi. Suka banget. Akhirnya ya waktu itu tuh ngamen di PKL Undip ternyata ada dulu namanya band Semarang namanya Nada Dadakwa. Itu band lama sekali Nada Dadakwa. Nah waktu itu vokalisnya saya amenin. Amenin lu gimana itu Mas? Ya saya ngamen tapi suruh nyanyi. Saya nyanyi. Ya, nyanyi. Ngamen. Itu saya nongkrong di belakang PKL toh. Diampirin sama itu masnya itu. Namanya Mas Bayu. Panggilannya Bayu Tile. Pak Tile. Misalnya Nada Dadakwa. Diajarin nyanyi, Mas, aku nek nyanyi, nek zaman ini kan bahasa Jawa ini lah. Ya. Mas, nek nyanyi kok jalan, ganter. Tapi dari dulu emang udah ada keinginan buat upgrade ke gitar sambil nyanyi apa memang? Enggak, itu kehidupan. Untuk ya itu tadi kehidupan tadi. Emang karena waktu itu ngamen juga. Ya, memang cari uang susah. Ya, harus nyanyi harus juga. Ngamen lah, mau ya. Harus ngamen. Untuk
ngisi weteng ki aku tuh ngamen lah ini. Iya. Hanya itu ada Mas Bayu Kile itu nyanyi sing banter, suaramu ya enak kok. Akhirnya nyanyi diajarin dia nyanyi. Akhirnya nyanyi jalan. Nyanyi itu. Bahkan sering saya dapat job main sendiri sering. Main sendiri itu kalau main sendiri itu kayak reguler atau Ada yang reguler, ada yang ulang tahun, ada yang event juga. event campur. juga? Banyak Pakai sekali. atas nama tetap Kajabu itu. Kajabu. Ya pakai namanya kalau sendiri saya pakai nama Fajar Kajabu. Fajar Kajabu. Tapi kalau sama band kita pakai Kajabu. Kajabunya itu. Lanjut ke Kamu nggak ngerokok? Lebih Iya. asik loh kalau Bener ngerokok. sih. Serius. Gak apa-apa, Pak. Boleh. Oh, Nah. santai. Kaku dari tadi. Kepikiran saya. Bentar. Sambil ngerokok ya. Halo Flickers, di flix.id bakal ada program baru, yaitu ngopi pinggir kali. Penasaran nggak bakal kayak gimana jadinya? Yuk langsung aja ke sana yuk, kita tanyain produsernya. Halo Mbak Nina, Halo Mas. lagi ngapain ini Mbak? Waduh, lagi ngopi Mas, sambil ngopi. silir-silir. Ini memang segmen kan? Iya. Ngopi dulu ya. Iya, ngopi. Aku minta ini, minta satu dong. Aduh, ini Mas udah ready. Barusan jadi. Sip. Makasih ya Mbak ya. Mantep. Ini jadi programnya ngapain aja Mbak? Konsepnya itu gimana? Konsepnya jadi kita ngajakin orang buat ngetrip pengalaman ngopi yang nggak kayak biasanya. Jadi ngopi sambil menikmati alam. Itu di kali, ngopi pinggir kali Ngopi namanya. pinggir kali. Ya. Terus kegiatannya kira-kira yang lain selain ngopi itu ada apa aja? Selain ngopi, bisa main di air keceh-keceh atau nanti kita kasih survival skill. Misal bikin api tanpa korek atau Bisa itu. bisa. Gimana caranya? Caranya kita kumpulin ranting, daun-daun kering, terus nanti pakai batu atau pakai alat gitu fire starter. Kita bikin api unggun, di situ bisa masak, bisa bikin kopi. Penasaran nggak Flickers? Makanya tungguin aja program ini bakal tayang di flix.id dan kira-kira tanya kapan Mbak? Secepatnya. Cepatnya. Ngopi lagi, ngopi lagi. Ngopi lagi. Ya. Pahit toh, nggak pakai gula. Kurang berarti gulanya. Enggak. Apa? Sampai Kajabu. Kajabu. Lagu favorit. Lagu favorit judul enggak. Enggak. Oh, lagu yang favorit apa? Nah. Oh, dunia tanpa senjata. Oh, negara loh. Nah, awal yang indah. Dia telah berubah. Jadi sekolah telah berubah.